Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam materi kuliah online CAD dan basis data teknik, di mana pada sesi keempat ini kita akan melanjutkan bahasan kita pada sesi sebelumnya, pada sesi 3, yaitu mengenai perencanaan produk. Jadi kalau pada sesi kemarin kita sudah membahas tentang satu tahap pada perencanaan produk, yaitu identifikasi peluang, maka pada sesi kali ini kita akan membahas tahapan-tahapan berikutnya. Jadi ada sekitar 4 tahapan yang masih tersisa ya. Kita akan selesaikan semuanya pada sesi kali ini. Nah, pada tahap kedua setelah identifikasi peluang, tahapan yang dilakukan dalam proses perencanaan produk adalah evaluasi dan prioritas proyek. Nah, dalam melakukan evaluasi dan prioritas proyek, maka ada 4 perspektif dasar yang dapat kita gunakan sebagai acuan dalam memilih peluang yang akan direalisasikan dalam proyek pengembangan produk itu sendiri. Nah, 4 perspektif dasar itu adalah strategi kompetitif, segmentasi pasar, lintasan teknologi, dan platform produk. Nah, kita akan jelaskan masing-masing 4 perspektif dasar ini. Kita bahas gitu ya. Yang pertama adalah strategi kompetitif. Nah, strategi kompetitif ini itu merupakan strategi yang menentukan pendekatan yang dipilih oleh perusahaan terhadap produk dan market atau pasar yang akan dipilih. Tentu pertimbangannya dengan mempertimbangkan kompetitor produk yang mungkin akan dimasuki, jadi slot marketnya itu. Nah, ada beberapa strategi yang dapat dipilih, yaitu ada 4. Yang pertama adalah kepemimpinan teknologi, kepemimpinan biaya, fokus pelanggan, dan imitatif. Kepemimpinan teknologi ini merupakan strategi yang mengutamakan penerapan teknologi baru dalam pengembangan produk yang akan dilakukan. Nah, karena yang diutamakan adalah penerapan teknologi baru, tentu yang menjadi acuan utama adalah perlunya dukungan riset and development yang kuat. Jadi terkadang suatu perusahaan itu ingin meluncurkan produk yang fokusnya adalah pada memberikan peluncuran teknologi baru gitu ya, yang belum pernah dipunyai oleh suatu perusahaan, belum pernah dijual lah gitu loh. Yang kedua adalah kepemimpinan biaya. Jadi berbeda dengan yang pertama, di sini yang diutamakan adalah biayanya, bukan teknologi barunya. Jadi adalah strategi yang lebih mengutamakan pada penghematan biaya, baik melalui efisiensi produksi. Jadi banyak cara yang bisa ditempuh, misalnya metode manufaktur yang lebih baik, penggunaan buruh gaji lebih rendah gitu ya, atau dengan manajemen sistem produksi yang lebih baik. Nah, biasanya varian produk baru dengan pertimbangan biaya itu tentu punya fitur yang terbatas gitu ya. Jadi enggak beda dengan kepemimpinan teknologi tadi, mungkin fiturnya ada fitur-fitur baru yang memang sebelumnya belum pernah ada. Nah, yang ketiga adalah strategi fokus pada pelanggan. Nah, strategi ini tentu memerlukan pemahaman yang sangat kuat akan keinginan pelanggan. Tentu baik pelanggan di sini itu baik yang sudah ada, yang selama ini sudah membeli produk yang sudah ada di pasaran gitu ya. Yang kedua tentu bisa jadi juga pelanggan itu adalah pelanggan yang nanti mau dibidik itu untuk membeli produk baru yang diluncurkan. Yang terakhir adalah imitatif. Kalau strategi ini itu ya, imitatif itu kan bahasa Indonesia meniru gitu ya. Jadi perusahaan melihat tren yang terjadi di pasar, oh yang laku sekarang apa gitu ya. Terus ke perusahaan melihat dulu kompetitor yang sudah menjual produk yang seperti itu sukses enggak gitu. Ketika sudah sukses, oh ternyata ada kesuksesan di situ, produk ini diterima dengan baik oleh market, maka perusahaan kemudian melakukan peluncuran produk yang sejenis gitu ya. Jadi meniru, imitatif ini meniru kesuksesan perusahaan lain. Yang kedua,
perspektif dasar yang bisa digunakan adalah segmentasi pasar. Jadi untuk mengefektifkan peluang yang ada, maka pasar itu dapat dibagi gitu menjadi berapa bagian, menjadi berapa segmen lah pasarnya. Jadi segmentasi pasar itu pasarnya dibagi-bagi gitu. Untuk apa? Untuk mengetahui atau memudahkan proses pemetaan kompetitor produk dan peluang suatu produk yang akan dikembangkan disesuaikan dengan target pasar tertentu. Jadi dengan segmentasi pasar, perusahaan bisa jadi tahu gitu produk baru yang akan diluncurkan nanti ada di segmen market yang mana gitu, mau ditaruhnya, dia mau masuk ke segmen pasar yang mana gitu. Nah, terus bisa dilihat juga kompetitor di segmen itu siapa, sudah ada ataukah belum ada gitu. Jadi dari situ bisa dikaji nanti peluangnya paling besar atau tidak. Jadi misalnya ada segmen menengah yang ternyata belum punya kompetitor, tentu itu peluang yang bisa jadi sangat bagus sekali kan, karena kompetitornya aja belum ada gitu. Atau kompetitornya cuma satu, harganya tapi mahal, kita hitung-hitung misalnya kita punya peluang untuk bikin harga yang lebih kompetitif. Nah itu berarti juga punya di segmen pasar tersebut punya peluang yang lebih besar. Yang ketiga itu adalah lintasan teknologi. Nah jadi gini, lintasan teknologi itu adalah waktu yang nantinya itu kita akan meluncurkan suatu teknologi baru. Jadi teknologi baru itu walaupun sudah tersedia belum tentu langsung main kita luncurkan, karena kadang ketika masih benar-benar baru itu butuh biaya yang mahal, jadi tidak ekonomis. Maka kita sebagai seorang perencana produk gitu ya yang akan dijual itu harus mempertimbangkan suatu teknologi baru ini kapan kita kira-kira itu bisa diluncurkan, kapan ketika harganya itu dengan teknologi yang lama itu sudah bersaing gitu ya, sudah kompetitif. Nah ketika itu terjadi, teknologi baru itu harus sudah siap diluncurkan. Itu kenapa? Kalau perusahaan terlalu cepat meluncurkan suatu teknologi baru itu juga tidak baik, karena biasanya harga terlalu tinggi sehingga tidak kompetitif dan orang nggak ada yang mau beli. Tapi jika terlalu lambat, mungkin perusahaan akan kehilangan momentum, karena mungkin kompetitor sudah meluncurkan, kompetitor sudah sukses, kita baru meluncurkan. Nah, kita kehilangan momentum untuk mendapatkan gebrakan teknologi di situ, sehingga brand dari suatu produk kita itu menjadi tertinggal. Itu bisa kita lihat pada kasus Nokia gitu ya dulu ya, ketika perusahaan-perusahaan smartphone yang lain itu sudah bergeser ke Android, Nokia mau masih kekeh itu pakai Symbian-nya, akhirnya ketinggalan zaman itu ya. Akhirnya Nokia sekarang udah almarhum lah rasanya gitu. Atau kasusnya BlackBerry yang dulu nggak mau pindah ke touchscreen gitu ya, masih ingin pakai tombol-tombolan. Mereka terlambat mengadopsi teknologi baru, orang udah bergeser ke touchscreen, akhirnya ya dilibas juga, sekarang udah nggak laku lagi. Nah disitulah peran lintasan teknologi tadi ya. Yang terakhir adalah platform produk. Jadi platform produk ini adalah kumpulan aset yang dapat digunakan bersama untuk beberapa produk yang dikembangkan. Jadi ada strategi untuk kita melihat peluang-peluang itu seperti ini. Jadi ketika suatu peluang akan kita wujudkan menjadi suatu produk, itu bisa kita, apakah ada pertimbangan apa kita bisa buat sebagai suatu platform. Kalau bisa kita lakukan, itu kan keuntungan tersendiri, karena investasi yang sekali itu bisa digunakan dalam jangka panjang. Cuma yang harus dilihat adalah kita harus memilih nanti apakah suatu platform produk itu akan meluncurkan turunan produk itu secara bersamaan ataukah setelahnya.
Jadi terkadang satu produk itu kita luncurkan dengan turunan produk yang langsung bersamaan, jadi varian-variannya itu langsung kita berikan di awal. Tapi bisa juga kita tidak meluncurkan secara bersamaan, jadi ada produk yang kita luncurkan terlebih dahulu yang utama, baru produk turunan berikutnya itu menyusul. Nah, itu juga dimungkinkan dalam penentuan platform produknya. Jadi itu 4 perspektif dasar bagaimana kita mengevaluasi suatu peluang yang sudah kita identifikasi untuk kita kembangkan dalam proyek pengembangan produk selanjutnya. Tahapan selanjutnya adalah alokasi sumber daya dan penjadwalan proyek. Nah, kita akan bahas masing-masing ya. Jadi setiap perusahaan tuh harus mengatur penggunaan sumber daya dan penjadwalan proyek itu secara baik, karena nggak semua proyek dapat dilaksanakan karena ada keterbatasan waktu, keterbatasan sumber daya, atau memang dua-duanya terbatas gitu. Jadi nggak semua proyek itu bisa dilaksanakan. Oleh karena itu keduanya harus diatur sebaik mungkin. Yang pertama mengenai alokasi sumber daya. Nah, di alokasi sumber daya ini harus diatur agar staf itu tidak mempunyai beban kerja yang berlebihan dalam proyek pengembangan produk, karena kan biasanya gitu ya, tim yang terlibat dalam pengembangan produk itu juga masih menjalankan kegiatan yang lain, kecuali tim desain misalnya ya. Kalau tim desain kan bebannya memang lebih utama ke pengembangan produk baru gitu ya. Tapi kayak marketing, manufaktur, tentu mereka mempunyai kegiatan harian juga gitu, yang harus mengikuti produk-produk yang sedang dijual. Nah, itu kalau terlalu besar, terlalu banyak proyek pengembangan produk yang dilakukan, maka beban mereka menjadi berlebihan, dan ini nggak baik karena pasti berdampak pada penurunan produktivitas. Nah, oleh karena itu biasanya yang harus dijaga gitu ya, itu adalah utilization ratio atau rasio penggunaan sumber daya. Jadi harus diestimasikan masing-masing tim itu, masing-masing sumber daya yang terlibat itu diatur agar utilization rasionya itu di bawah 100%. Biasanya perusahaan itu menyetingnya ada di angka 80-90% agar ada ruang untuk kontingensi gitu, atau kondisi darurat. Kan pasti ada hal-hal yang mendadak, hal-hal darurat yang juga harus dikerjakan, maka itu beban kerjanya bisa menjadi 100% di situ. Dan dalam melakukan estimasi proyek, dalam perhitungan alokasi sumber daya, tidak boleh ada suatu bagian sumber daya yang waktu estimasi itu tiba-tiba rasio penggunaannya sudah di atas 125%. Nah, itu nggak boleh. Jadi kalau dalam 1 tahun itu ada waktu-waktu yang di atas 100% sih nggak terlalu masalah selagi di bawah 125% gitu ya. Tapi kalau sepanjang waktu juga nggak boleh sebenarnya, karena mereka berarti mempunyai beban kerja yang berlebihan gitu ya. Dia nggak akan bisa menghandle pekerjaannya dengan baik. Itu yang harus betul-betul dijaga pada saat pengaturan alokasi sumber daya. Selanjutnya, jika alokasi sumber daya sudah diatur sedemikian rupa agar tidak melebihi 100% tadi atau 125% tadi, maka yang harus dipertimbangkan adalah mengenai penjadwalan proyeknya. Nah, dalam menentukan waktu proyek ini, durasi proyek lah ya, mau dari kapan sampai kapan produk harus diluncurkan, itu ada 4 pertimbangan, 4 faktor yang harus jadi pertimbangan. Yang pertama adalah jadwal pengenalan produk atau launchingnya lah bahasa kitanya. Jadi kapan sih target produk baru ini nanti diluncurkan. Kenapa? Karena secara umum semakin cepat produk diluncurkan atau dikenalkan ke pasar, maka akan semakin baik. Nah, karena
perusahaan bisa dapatkan momentumnya secara bagus gitu ya, belum ketinggalan lah dari kompetitor misalnya. Tapi kalau gara-gara mengejar waktu pengenalan produk secara terburu-buru sehingga suatu produk itu kualitasnya belum mencukupi, sebenarnya waktu proses itu mungkin pengujiannya belum maksimal, banyak hasil yang perlu diperbaiki lagi. Itu kalau tiba-tiba diluncurkan dan ditemukan kendala pada kualitas, itu juga berbahaya karena dapat merusak reputasi merek yang sudah ada. Terus yang kedua, kesiapan teknologi. Nah, itu yang harus dipertanyakan di sini adalah apakah teknologi yang akan digunakan itu sudah cukup teruji. Jadi ketika waktu kita itu waktu perencanaan gitu ya, itu harus dipikirkan ini kita mau pakai teknologi baru misalnya. Apa teknologi baru ini sudah teruji? Makin teruji suatu teknologi yang akan digunakan, maka akan makin cepat waktu yang diperlukan untuk penerapan sampai barang itu siap dijual. Tapi semakin tidak teruji berarti butuh pengujian yang lebih banyak, tentu butuh waktu atau durasi proses pengembangan produk yang lebih lama. Yang ketiga adalah kesiapan pasar. Jadi harus dilihat juga apakah pasar ini sudah siap untuk mendapatkan varian baru dan apakah sesuai gitu varian baru itu dengan fitur-fitur yang ditawarkan. Jangan sampai ada kasus seperti ini, pelanggan itu baru beli suatu produk sebelumnya gitu ya, belum lama udah muncul lagi produk baru yang sebenarnya nggak jauh beda gitu ya, kan pelanggan pasti kecewa, loh saya kan baru beli yang lama kok tiba-tiba udah diganti yang baru, kan jadi ketinggalan lagi gitu ya. Orang jadi malas beli yang baru, belum karena pikirannya belum saatnya ganti. Terus juga pelanggan juga jadi kecewa juga gitu. Jadi kalau misalnya gini, varian baru itu terlalu cepat kita luncurkan, itu juga misalnya dengan fitur yang nggak jauh beda, ya pelanggan nggak akan beli juga. Tapi juga jangan sampai terlalu lambat, pasar udah siap untuk menerima produk baru, orang-orang udah merasa waktunya ganti gitu, kita nggak kunjung meluncurkan produk baru. Yang terjadi adalah produk kita itu akan kalah kompetitif dengan kompetitor yang sudah meluncurkan produk barunya duluan. Jadi mereka udah laku banyak, kita baru muncul, ya sulit juga kita mau laku banyak juga gitu. Nah, yang terakhir adalah kompetisi produk. Jadi faktor ini juga jadi pertimbangan gitu. Biasanya suatu perusahaan tuh sudah tahu perkiraan kompetitor tuh kapan meluncurkan produk barunya. Nah, itu mereka biasanya antisipasi jangan sampai terlalu jauh dari kompetitor saat meluncurkan produk barunya. Misalnya diperkirakan kompetitor itu meluncurkan produk barunya September tahun depan, maka target penyelesaian proses pengembangan produk baru oleh suatu perusahaan tuh ya tidak boleh jauh dari itu. Bisa jadi hanya 1 atau 2 bulan lah range-nya itu. Mungkin bisa lebih cepat atau bisa juga lebih lambat, tapi dalam range yang ketat itu. Nah, itu faktor-faktor yang harus dipertimbangkan mengenai durasi atau penjadwalan proyek pengembangan produk yang akan dilakukan. Nah, tahapan berikutnya adalah perencanaan praproyek. Nah, dalam perencanaan praproyek ini ada 3 hal utama yang direncanakan. Yang pertama adalah menentukan visi suatu proyek, yang kedua menentukan misinya, yang ketiga adalah menentukan tim pelaksana proyeknya, jadi organisasi pelaksananya. Yang pertama tentu yang ditentukan adalah visinya, visi proyeknya. Jadi ini proyek ini targetnya itu mau kemana, target umumnya itu mau kemana. Nah, itu harus ditentukan. Nah, setelah visi proyek itu ditentukan, maka yang selanjutnya adalah menentukan misinya. Kita ambil contoh gitu ya. Misalnya suatu perusahaan mau mengembangkan suatu produk vacuum cleaner, di mana vacuum cleaner ini vacuum cleaner generasi baru yang tanpa kabel, jadi cordless bahasanya gitu.
Kalau selama ini kan vacuum cleaner tuh butuh kabel untuk dicolokkan uh, ke listrik ya, gitu ya, ke sumber listrik. Maka ini dia tidak pakai kabel, sumber listriknya ada baterai, jadi baterainya di charging lah gitu ya. Nah, di charging nanti baru digunakan, jadi nggak perlu kabel, jadi lebih efisien, bisa dipakai ke titik-titik yang jauh dari colokan listrik gitu lah ya. Nah, dari visi tersebut, misinya itu setidaknya harus memiliki 6 hal. Yang pertama ada deskripsi produknya, yang mengidentifikasi fungsi dasar dari produk, ya kayak tadi itu ya, vacuum cleanernya itu tanpa kabel di sini maunya gitu kan. Terus yang kedua, keunggulan produk. Jadi keunggulan produk ini adalah keuntungan atau fitur gitu ya, yang menjadi keunggulan, yang menjadi alasan pelanggan itu nanti membeli suatu produk tersebut. Misalnya, ini kapasitas baterainya besar, jadi nggak harus sering-sering charging ya, gitu. Itu kan juga keunggulan. Terus yang ketiga itu adalah target bisnis utama. Jadi target utama proyek, misalnya target waktu, target biaya, target kualitas gitu ya. Yang keempat adalah pasar utama produknya. Jadi ini produk ini nanti sebenarnya cenderungnya itu ditawarkan ke pelanggan yang mana, apakah menengah ke bawah, ataukah menengah ke atas, apakah rumah tangga, ataukah perusahaan. Nah, itu harus dijelaskan di situ. Jadi ada pasar primer, ada juga pasar sekundernya gitu ya, yang nanti menjadi bahan untuk marketing menentukan target. Terus selanjutnya yang kelima adalah asumsi kendala yang mungkin dihadapi. Jadi harus dijabarkan juga asumsi kendala yang mungkin harus dibahas gitu ya nantinya pada saat proses pengembangan produk gitu ya. Apa tujuannya disampaikan pada misi gitu, agar proyek pengembangan produk yang dilakukan nanti itu bisa fokus, jadi tidak terlalu meluas ruang lingkupnya. Jadi kalau terlalu meluas takutnya molor waktunya gitu ya. Nah, jadi fokus di situ, fokus pada kendala-kendala utama yang harus diatasi melalui perancangan produknya. Nah, yang terakhir adalah pihak-pihak terkait gitu ya. Jadi pihak-pihak terkait ini untuk menentukan organisasinya nanti gitu, atau hubungan antara tim pelaksana proyek dengan tim penunjang yang diperlukan. Nah, jadi ada gambaran nanti, dalam proses pengembangan produk ini harus menghubungi siapa gitu ya, harus minta bantuan ke bagian mana, itu dijelaskan dalam misi proyek. Nah, yang terakhir itu adalah masalah penyusunan tim pelaksana proyek, jadi organisasinya. Jadi sebelum proyek dilaksanakan harus dibentuk juga tim pelaksana proyeknya siapa, yang bertanggung jawab itu siapa sih gitu ya. Tentu pada saat perencanaan produk ini, tim pelaksana proyek ini hanya tim inti saja, belum meluas, dan kemungkinan tim inti juga belum banyak orang. Kenapa? Karena tanggung jawab yang dihandle belum terlihat secara keseluruhan gitu ya. Jadi masih tim yang benar-benar pemain utama saja gitu ya, yang nantinya bisa ditambah lagi ketika sudah masuk pada pengembangan konsep. Jadi setelah perencanaan produk kan pengembangan konsep. Nah, di pengembangan konsep itu ketika konsep produknya sudah terlihat gitu ya, barulah bisa ditambahkan orang-orang yang diperlukan untuk membantu merancang secara lebih detail dari konsep produk yang sudah disusun gitu. Tapi pada saat perencanaan produk ini, tim pelaksana proyek hanyalah tim pelaksana yang paling inti lah istilahnya gitu. Jadi seperti itu yang harus direncanakan sebelum proyek pengembangan produk itu dilakukan. Nah, tahapan terakhir dari proses perencanaan produk adalah evaluasi proses dan hasil. Jadi sudah biasa ya dilakukan bahwa setiap kita melakukan kegiatan, melakukan suatu tahapan harus dievaluasi gitu, sebelum melangkah ke tahapan berikutnya. Kenapa? Karena dengan melakukan evaluasi tersebut
akan terjaga kualitas proses dan hasil yang sudah dilakukan. Akan diketahui apakah sudah mencukupi atau tidak. Jadi pada saat evaluasi proses dan hasil perencanaan produk itu harus dipertanyakan, ya setidaknya ada beberapa hal itu ya. Yang pertama, apakah identifikasi produknya sudah cukup dilakukan itu ya. Terus apakah perencanaan produk terhadap strategi kompetitif itu sudah mendukung. Terus apakah alokasi sumber dayanya sudah memadai gitu. Ya persentasenya tadi itu enggak melebihi 125% misalnya, terus juga tidak terlalu over pekerjaan lah istilahnya gitu ya. Terus juga dipertanyakan juga atau dievaluasi apakah tim pelaksana proyek yang sudah ditentukan itu punya kapabilitas yang baik, punya kapabilitas yang mencukupi sesuai dengan proyek yang akan dikerjakan. Selanjutnya, misi proyeknya apakah sudah konsisten gitu ya, sesuai target ataukah masih belum. Terus asumsi-asumsi kendala yang diajukan apakah sudah cukup atau masih ada yang terlewat. Dan yang terakhir, apakah ada kemungkinan perbaikan dari proses perencanaan produk yang sudah dilakukan. Nah, jika ditemukan hal-hal yang dirasa masih kurang, tentu harus dilakukan perbaikan dari proses dan hasil yang sudah dibuat. Jadi diperbaiki lagi, terus dievaluasi lagi, baru bisa dikatakan perencanaan produk itu sudah selesai, sehingga berlanjut proyek pengembangan produknya ini ke tahapan selanjutnya, yaitu pengembangan konsep. Nah, demikian penjelasan untuk pertemuan kita kali ini. Jangan lupa pada sesi keempat ini ada tugas untuk Anda, tugas pra UTS. Ini juga harus Anda kerjakan selain diskusi dan kuis seperti biasa. Waktu untuk tugas ini tidak 1 minggu tapi 2 minggu. Anda kerjakan, terus Anda upload dalam bentuk file PDF nanti ya, di bagian upload tugas, bagian pengiriman tugas di Adlink itu kan ada, ya, Anda upload di situ, nanti saya nilai dari situ. Nah, jangan lupa Anda kerjakan sebaik mungkin. Nah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.